Halo, Assalamualaikum Mas Yim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana kondisi aktivitas keseharian lancar? Lancar bang. Di ibadah tetap jalan ya, Alhamdulillah. Oh ya, Muhammad Hashim. Jadi di sesi ini kita mau berbincang nih, ngobrol-ngobrol sedikit tentang remaja lah, tentang pengalaman yang sudah Hashim alami kemarin-kemarin sampai dengan sekarang ini. Nah, jadi kita mau berbagi, kita mau memotivasi kawan-kawan yang lain bahwasanya mungkin dulu orang yang pernah terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik, insya Allah jika ada kemauan kemudian dapat hidayah dari Allah, dari Tuhan, dan bergaul atau berteman dengan kawan-kawan yang baik, insya Allah ada arah untuk kita kembali pulang ke jalan yang benar. Nah, jadi saya mohon izin untuk kita hari ini sedikit berbincang, sharing-sharing, ngobrol santai kepada Hashim untuk menanyakan terkait kehidupan Hashim. Izin ya, boleh Hashim ya? Boleh. Oke, jadi gimana Hashim? Mungkin ya beberapa waktu yang lalu Hashim pernah sebagai pemuda, sebagai remaja yang memang secara psikisnya ingin mencari jati diri, ingin mencari hal-hal yang baru gitu kan dalam kehidupan. Nah, jadi bagaimana kisah Hashim dulu? Kenapa bisa terjerumus atau melakukan hal-hal yang sebenarnya itu merusak diri kita? Bagaimana sih? Gini bang, awal yang pertama kan saya ini kan keluarga nelayan. Jadi kayak nelayan ini, saya nelayan lah ke laut. Setelah saya pulang ke laut, saya bergaji lah. Gaji saya itu bangsa itu 280.000. Jadi ada kawan saya, aksan saya lah, abang-abang saya. Jadi mengatakan, "Mak, merokok kita yuk." "Ayo, Om." Jadi merokoknya kayak mana, Om? "Kita beli dulu barangnya." "Barangnya di mana?" "Oh, barangnya ada di Sungai Bilah." "Oh, kayak mana barang itu, Bang?" "Oh, ikut aja. Pokoknya ketika engkau pakai, rasa engkau pokoknya rasanya ganteng. Pokoknya enaklah kerja kau." "Boleh bang." Pertama bangsa itu saya ngasih dia duit 50.000. Bangsa, kalau bangsa kata-kata kita CK. CK lah ya. Istilah kerennya CK ya. CK. Yuk CK kita yuk. Ini ada bang. Pergilah dia belanja ke Patok ataupun di Sungai Bilah, membelanjakan sebuah barang jenisnya kalau kata kita sabu-sabu. Jadi pertama itu awal saya tidak tahu narkoba. Saya tidak tahu itu efeknya apa, dari sampingnya apa. Jadi disediakannya alat seperti aqua dan pipet. Pipet itu ada sekitar 3 biji lah, sama aqua. Setelah itu dia membeli alatnya seperti di apotik sekitar kita lah, seperti kota ataupun perkampungan itu ada jual. Jadi apa ini bang? Bungkusnya macam kotak, ada yang kotak ibaratnya kotak kalau bilang sakit emas, kotak-kotak apotik lah. Jadi mengatakan, "Apa ini bang kok gocap?" "Ini nomor kaca." "Kayak mana bentuknya bang?" "Pokoknya diam aja. Nanti kalau aku suruh tarik." Jadi dirakitnya lah bang. Dirakitnya. Udah. Disekopnya lah barang tadi pakai menggunakan pipet. Pipet tadi kalau dibilang dipotong lah pakai pisau katak. Dipotongnya macam sekop lah bang. Sekopnya barang itu dimasukkannya dalam kaca. Setelah itu ditaruhnya kalau dibilang jarum itu bisa memproteksikan api, bisa membesarkan, bisa menyedangkan, bisa mengecilkan. Jadi disedangkannya, dibakarnya narkoba itu langsung cair. Udah langsung cair, disuruhnya pertama saya nggak tahu bang. Anggap aja itu menarik rokok katanya. "Awak diam." Jadi si kawan tadi bakar. "Oh diam ya."
Pertama efek yang membakar itu tersebut setelah saya membuang, ini rasa tubuh saya ini merinding, rasanya macam terangkat, kepala saya ini macam resah. Jadi efeknya itu tergantung pada kita, kadang meringankan badan, tapi untungnya tidak ada, Bang. Tengahnya berefek buruk untuk kita ya. buruk, Bang. Karena buruknya gimana? Kita tidak bisa tidur, kita tidak menyelerakan makan. Otak kita itu memikir otak kita itu dengan negatif aja, Bang. Yang pikiran tidak pada Itu lingkungan. efek buruknya dampak. Jadi tadi penjelasan dari Hashim, awal mengenal barang itu diajak kawan, Iya. awalnya nggak kenal, nggak tahu, kemudian cara makainya diajarin sampai memakai barang haram itu gitu, dan ternyata tidak ada efek positifnya, Iya. semuanya buruk negatif. Oke, Hashim, itu pengalaman awal gitu. Nah, dari pengalaman itu kira-kira apa nih yang bisa Hashim sampaikan kepada kawan-kawan agar jangan sampai mengenal barang itu gitu, karena sudah ada contohnya gitu. Jangan sampai masa depan kita itu hancur gara-gara barang itu. Jadi gini untuk kawan-kawan, setiap nama kita menggunakan narkoba ataupun jenis yang lain yang tidak bisa merusakkan tubuh, jangan pernah kita sentuh. Karena apa? Di satu saat nanti kita akan merugi. Pasti nanti apa? Terjadi pertengkaran di antara keluarga ataupun orang tua. Hidup kita ini kayak mana, Bang? Ketika kita mengenal namanya narkoba, hidup kita itu luntang-lantung. Luntang itu apa? Pasti kita durhaka kepada orang tua. Pasti kita melawan kepada lingkungan. Pasti kita yang tidak-tidak. Ujung-ujungnya yang tidak-tidak. Ujung-ujungnya pasti yang tidak-tidak, Bang. Itu tergantung apa? Ketika kita menggunakan narkoba ini, kita tidak ada menggunakan duit. Ujung-ujungnya kalau nggak mencuri, merampok. Itu pasti ujung-ujungnya gitu, Bang. Itu nggak ada lain. Jadi untuk kawan-kawan, jauhi narkoba. Karena apa? Bilang kamu jauhi narkoba, hidupmu akan senang, hidupmu akan bahagia. Jadi itu pesan dari Hashim. Jadi kalau bertanya nih, berarti apa penyebabnya atau faktor yang membuat Hashim itu meninggalkan barang haram itu, meninggalkan kehidupan itu berawal dari orang tua mungkin ya. Orang tua ya, kita sadar bahwa orang tua itu semakin lama semakin bertambah usia, harus kita sebagai anak berbakti menyenangkan hati orang tua. Berawal dari situ ya, berubah kemudian meninggalkan kehidupan yang buruk itu. Nah, setelah itu pasti kita setelah berubah ada nih semacam tantangan, bagaimana seterusnya kita untuk bergaul, kemudian membiasakan untuk tidak kembali ke hal itu. Jadi mungkin gimana solusinya, atau Hashim berteman dengan siapa, atau Hashim apa yang Hashim lakukan agar tidak mengulang kehidupan kelam yang buruk itu? Kita pasti berbohong, Bang. Berbohong yang mana? Ketika ada kawan kita yang masa lalu yang membuat kita yang terjerumus yang masa lalu, kita cuma mengatakan maaf. Kita bagaimana kita berbohong untuk demi kebaikan. Begitu kita harus melakukannya. Misalnya, Mat, sinilah yuk, duduk sama kita minum, pakai kita yuk. Bang, bentar bang, aku ada urusan pada keluarga di sana, tapi minta maaf, nanti aku datang lagi. Dari situ kan kita berbohong, padahal kita tidak datang lagi untuk menghindari perbuatan yang tidak baik. Makanya kita berbohong untuk jalan kebaikan, tidak masalah. Oh, berarti dengan cara itu ya kita menghindari kawan-kawan yang dalam tanda kutip jahat yang mau mengajak kita kepada jalan keburukan, dan beralih berpindah mencari kawan-kawan yang kesehariannya rutinitasnya baik, selalu melakukan hal positif, yang beribadah ya ke masjid, kawan-kawan yang memang baiklah ya dalam pergaulan. Dan kira-kira hari ini sudah mendapati kawan seperti itu? Alhamdulillah. Baik, Hashim. Jadi selama ini setelah berubah, setelah hijrah, kemudian menjalankan aktivitas keseharian yang positif, Hashim bergabung dengan PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja di Supply Selatan. Iya. Jadi Hashim mengikuti kegiatan tersebut ya, di mana kita mendapatkan pembinaan dari Ibu PKK di Supply Selatan yang terkhusus untuk Pokja 1 ya, Pokja 1 di Supply Selatan Ibu PKK, dan remaja PIKR Ceria di Supply Selatan. Ya, jadi dengan cara itulah ya kita untuk pelan-pelan berusaha meninggalkan hal-hal yang sudah kita lakukan dulu yang buruk, untuk beralih berpindah untuk kegiatan-kegiatan yang positif.
melalui kegiatan remaja PIKR Desa Bali Selatan. Itu Hashim ya. Ya baik Hashim, terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Semoga kita para remaja terus melakukan hal kebaikan, mencontohkan kebaikan-kebaikan untuk remaja yang lain. Semoga kita menjadi remaja yang sukses di kemudian hari dan istiqomah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan sampai nanti ajal menjemput. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hashim waktunya. Ya, terima kasih atas pengalamannya, sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat.